ruangan kamar telepon. Episode 133-134. Single Mom Sang Pewaris. Tasha. Ucap Dominic terkejut. Saat melihat wanita yang sangat-sangat dia rindukan, sekarang sudah berada di hadapannya, saat Dominic ingin mendekat tapi terhenti saat mendengar suara wanita cinta pertamanya. Kau sudah datang, ucap indah yang masih berada di anak tangga. Queen, ucap mereka serempak, bahkan Jenny juga ikut menunduk menyambut indah. Mom, ucap Dominic bingung. Ya, dia tahu ibunya mempunyai lingkungan seorang mafia, tapi dia tahu jika mominya Queen di mafia yang disegani seluruh dunia dan ini juga kali pertama dia melihat mominya begitu datar. Bagaimana keadaan menantuku, ucap indah datar. Nona muda hanya pingsan saja Queen, tak perlu dikhawatir sebentar lagi Nona muda akan sadarkan diri, jelas Jenny. Lalu bagaimana dengan kandungannya, ucap indah langsung menuju ruangan tempat Dinda dirawat. Sayang, Dominic langsung berlari menghampiri istrinya yang terbaring lemah. Kandungan baik-baik saja Queen, mereka kuat seperti ibunya, jelas Jenny. Syukurlah, ucap indah. Sedangkan Alaric yang baru sampai di kawasan markas indah, sudah bergidik ngeri melihat pria-pria bertubuh kekar. Grandpa, tempat apa ini? Tanya Sasha. Selamat datang Tuan, sambut pria bertubuh kekar. Grandpa, siapa mereka? Ucap Sasha takut. Tuan, mari saya antar, ucap pria bertubuh kekar. Ayo sayang, ucap Alaric. Dan saat Alaric ingin memasuki markas bertepatan dengan mobil sport yang memasuki markas. Dan seorang pria tak kalah kekarnya keluar, dari mobil sport tersebut dan menyerngit dahi bingung saat melihat 3 buah mobil aneh. King, sambut mereka. Dia Tuan Benata, suami Queen, jelas salah satu dari antara mereka yang mengerti dengan syarat mata yang diberikan oleh King. Senang bertemu dengan Anda Tuan, sambut King. Owen datang kemari, tanya King lagi. Benar King, ucapnya. Mari masuk, tidak baik tamu berdiri begini, ajak King. Grandpa, ayo kita pulang, ucap Sasha takut. Jangan takut, ada Grandpa, Daddy, Bunda, dan Grandma di sini, ucap Alaric. Tuan, apa kaki kalian tidak pegal berdiri di sana, ucap King lagi. Ayo sayang, ajak Alaric. Queen, ucap King, saat mereka keluar dari ruangan dan membiarkan Dinda yang istirahat. Tasha, ucap Alaric terkejut. Tuan, sapa Jenny. Mom akan jelaskan semuanya, ucap indah melihat keterkejutan suaminya. Kau ikut aku? Ucap indah datar. Jenny, kau ikut sekalian, ucap indah saat hanya King saja yang mengikutinya. Grandpa, ada apa dengan Grandma? Tanya Sasha bingung. Grandpa juga tak tahu, ucap Alaric. Apa dunia mafia seseram ini? Terakhir kali aku melihat wajah istrinya seperti ini saat mereka masih belum mempunyai putranya, Dominic, Alaric membatin. Sekarang indah memperlihatkan jadi dirinya yang sebenarnya, untuk pertama kalinya dia melihat wajah istrinya sedatar triplek. Sedangkan di sebuah rumah yang jauh dari keramaian, di kasur yang sudah disediakan seorang anak kecil mengerjakan mata lucu saat melihat ruangan yang sangat asing baginya. Unda, Hicks, ala Tatut sedihnya. Saat mengingat jika pria asing yang menemuinya saat dia ingin memanggil bundanya, pria tersebut menempelkan sebuah kain di hidungnya. Kau sudah bangun anak manis, ucap pria berbaju hitam. Unda ala Tatut, sedih arah saat pria tersebut mendekatinya. Tenang manis, jangan menangis, Om tidak akan melukaimu,
ucapnya lagi. Hiks, hiks, Om Dahat, sedih Ara kecil. Tidak manis Om, tidak jahat, ayolah jangan menangis lagi, kau ingin minum susu, ucapnya menawarkan. Demim Dahat culik Ara, unda omimnya Dahat, ucap Ar semakin mengencangkan suara tangisnya. Ya ampun, bagaimana bisa dia tahu aku menculiknya, ucapnya takjub. Diamlah atau aku lakban mulutmu, ucap pria tersebut. Hua, Ara kecil semakin mengencangkan suara tangisnya. Dan benar saja tanpa belas kasih pria tersebut langsung menutup mulut Ara dengan lakban yang ada di atas meja. Begitu kan lebih baik, ucapnya lagi. Dat rumah siapa ini? Tanya Ardian bingung saat menempuh perjalanan sekitar 1 jam lamanya. Kau akan tahu sendiri nanti, ucap Arsel langsung memasuki rumah tersebut, dan diikuti oleh Ardian. Dat, suara anak siapa yang menangis itu, ucap Ardian pemasaran. Tuan, sambut pria yang menjaga rumah tersebut. Dat, ucap Ardian kesal karena tak mendapat jawaban dari semua pertanyaan yang dia berikan. Bisa kau diam Ardian, ucap Arsel meninggi. Ardian langsung membungkam mulutnya, saat mendengar teriakan dedinya. Sedangkan di luar rumah tersebut, Misha baru saja sampai karena dia jauh parkir mobilnya biar tak ada yang curiga. Di mana mereka pergi? Tanya Misha pada orang suruhannya. Mereka memasuki rumah itu Nona, ucapnya. Rumah siapa itu? Dan kenapa menjaganya begitu banyak? Ucap Misha bingung. Apa mereka melakukan jual beli narkoba? Tebak Misha. Sepertinya tidak Nian, untuk transaksi barang seperti itu tak perlu pergi jauh dari kota, mereka dengan mudah melakukan transaksi, tapi sepertinya mereka melakukan hal nekat lainnya, ucap pria tersebut. Apa maksudmu? Ucap Misha bingung. Samar-samar tadi aku mendengar suara tangis seorang, ucapnya. Siapa? Ucap Misha. Saya tidak tahu Nona, kita terlalu jauh untuk melihat apa yang terjadi di sini, ucapnya lagi. Sedangkan mereka yang di dalam rumah tersebut, langsung memasuki sebuah kamar yang terdapat di sana dan betapa terkejutnya Ardian melihat orang yang berada di kasur tersebut. Ya ampun nak, Ardian langsung mendekati Ara kecil yang diikat dan mulutnya diperban. Jangan coba kau melepaskan ikatannya, peringat Arsel. Dat, dia putriku, ini sakit Dat, ucap Ardian. Jika kau berani melepaskan ikatannya akan kupastikan kau tak mempunyai tangan lagi, ucap Arsel, bahkan Arsel langsung menodongkan pistol di hadapan putranya. Dat, apa yang membuat Dat seperti ini, ucap Ardian mengangkat tangan pertanda dia menyerah. Dat, turunkan pistolnya, ucap Ardian. Minggir dari sana, peringat Arsel, mencari aman Ardian menjauhi putrinya. Saat Ardian melihat wajah putrinya, gak ada rasa takut saat awal dia melihatnya, tapi tatapan mata yang tajam yang dipancarkan oleh Ara kecil. Kenapa putrinya tak takut saat melihat pistol yang ditodongkan oleh Dedi, ucap Ardian takjub. Kau tak takut saat ku tembakkan pistol ini di keningmu, wahai cucuku, ucap Arsel. Ara kecil hanya mengerjakan mata lucu, saat melihat pistol di keningnya, yang terngiang di kepala kecilnya adalah ucapan grandmanya. Flashback on. Saat mereka bermain di, khususnya main pistol yang dibelikan grandmanya. Jika Ara ingin menembak sesuatu, Ara harus fokus pada titik mangsa Ara, ucap Indah. Dor-dor. Dan ya, tembakan kali ini yang mengenai tukang kebun, Ara kecil langsung mengambil kembali pelurunya. Dan saat Ara kecil ingin menembak yang kedua kalinya, Indah langsung mengganti dengan pistol mainan yang ada airnya. Saat Ara sudah besar nanti,
Apapun yang terjadi jangan pernah takut pada apapun itu, termasuk pistol ini biar mereka menodongkan pistol ini di kepala Ara. Yang perlu Ara ingat Grandma yang akan menembak mereka sebelum mereka menembak kepala cucu Grandma, bisik Indah pelan. Setelah membisiki Ara, Indah langsung mendekati menantunya. Lebih baik dari sebelumnya, ucal Indah bangga melihat hasil tembakan Ara yang mengenai ember yang sudah disediakan. Flashback off. Sedangkan penjaga yang berada di luar, saat mereka ingin masuk ke rumah langsung menghentikan langkahnya saat mendengar suara sesuatu. Kau mendengarnya, ucap penjaga. Dari arah sana, ucap penjaga lainnya. Ayo kita periksa, ucap mereka mencari asal suara. Nona ponsel Anda, tegur pria tersebut. Ya ampun siapa yang nelpon saat waktu tidak tepat seperti ini, ucap Misha mencari-cari ponselnya. Nona kita akan ketahuan jika Anda tidak mematikan ponsel Anda, ucap pria suruhan Misha. Tapi sayang Tuhan tak berpihak pada mereka hanya bisa berpasrah pada takdir yang sudah digariskan untuk mereka. Tuan. Episode 134. Tuan, ucap penjaga, mendorong Misha dan suruhannya di hadapan kaki Arcel. Hahaha, coba aku lihat siapa tikus ini, ucap Arcel lagi. Misha, ucap Ardian tak percaya. Coba kau lihat Ardi, istrimu saja sudah berani bermain curang denganmu, ucap Arcel. Aku seperti ini juga karena kalian yang serakah, ucap Misha marah. Dasar kurang ajar, marah Arcel. PLAKKK. Dat, ucap Ardian tak percaya melihat dedinya yang lemah lembut tapi dengan tega dia menamparkan istrinya, bahkan dia saja tak pernah berkata kasar dengan istrinya sendiri. Misha meludahkan darah segar yang keluar dari bibirnya. Ikat dia, jangan sampai mereka lolos, ucap Arcel. Dat, kenapa Dat seperti ini, ucap Ardian. Hahaha, kenapa kau takut San, ucap Arcel tertawa. Dat, sadarlah di sana ada putriku, ucap Ardian lagi. Kau yakin dia mengakui bahwa kau dedinya? Ingat kau yang menelantarkannya saat Dai pertama kali melihat dunia itu kah yang disebut orang tua, ucap Arcel meremehkan. Ardian diam tak bisa berkutik, benar apa yang diucapkan dedinya. Sekarang kau menyesal San, miris sekali hidupmu, ucap Arcel meremehkan. Dasar binatang, ucap Misha. PLAKKK. Lagi Misha menerima tamparan, yang begitu keras untuk yang kedua kalinya. Nona, panik suruhan Misha. Pisahkan mereka, ucap Arcel. Kau lihat kurang ajar sekali mulut istrimu itu, ucap Arcel marah. Aku yakin pengeluaran perusahaan juga kau pelakunya, ucap Arcel menetap tajam menantunya. Lihat San, dia tak berani berkutik, ucap Arcel lagi. Misha apa benar yang dikatakan Dedi, ucap Ardian. Iya, aku pelakunya, ucap Misha meninggi. Kenapa kau lakukan itu, ucap Ardian. Kau tanya dedimu, kenapa dia menggelapkan dana perusahaan dediku, tak cukupkah Dedi membantu kalian, ucap Misha lagi. Tidak, aku mengharapkan semuanya, ucap Arcel. Dasar manusia serakah, ucap Misha. PLAKKK. Akan kubuktikan jika kau tak akan hidup dengan damai, ucap Misha geram. Aku turut bersuka cita atas mimpi-mimpimu untuk membalasku wahai menantuku, ucap Arcel meremehkan. BUGHHH tanpa belas kasih, Arcel menendang perut Misha di bagian kiri. Misha, teriak Ardian, saat tubuh Misha yang terseret ke belakang. Berani kau membantunya? Akan kupastikan kau tak akan hidup lagi, ucap Arcel menodongkan pistol di kepala putranya sendiri.
Aku tidak apa-apa Mas, ucap Misha lemah. Misha, ucap Ardian, saat melihat istrinya memuntahkan darah segar yang begitu banyak. Tak hanya dari mulutnya, darah segar juga mengalir dari pelipis Misha. Aku membawamu kemari, bukan untuk merasa iba pada semua orang. Kau jadi pria harus tegas, ucap Arcel. Dat, Misha berdarah, ucap Ardian. Biarkan saja dia mati sekalian, ucap Arcel tanpa belas kasih. Misha tersenyum melihat darah segar yang mengalir begitu banyak di balik celananya. Setelah itu pandangan Misha langsung menggelap. Sedangkan bodyguard yang mengikuti Misha sudah berada di rumah minimal yang jauh dari keramaian. Mereka langsung mengirim lokasi keberadaannya pada rekan mafianya. Sedangkan Indah yang di dalam ruangan khusus, semua anak buahnya menyiapkan senjata api. Queen, ucap Jenny. Katakan, ucap Indah. Sambil memeriksa ketajaman keris peninggalan ayahnya. Mereka membawa nona kecil di hutan tak jauh dari markas, dan nona Misha juga ketahuan mengikuti mereka, ucap Jenny. Ceroboh sekali dia, ucap King kesal. Siapkan semuanya, pukul 8 malam kita akan menuju ke sana, ucap Indah. Apa kau yang merencanakan ini semua, ucap King curiga, melihat ketenangan yang Indah tunjukkan. Bisa dibilang begitu, aku juga melihat mereka membius para bodyguardku, ucap Indah santai. Kau membiarkan penerus kita diculik begitu, ucap King. Itu tidak akan terjadi, seperti yang kau tahu perusahaan mereka mulai bangkrut dan tanpa sepengetahuannya. Menantu cerdasnya memindahkan perusahaan Pratama menjadi atas namanya dan kau tahu apa yang dia butuhkan sekarang? Uang, ucap Indah. Setelah menyelesaikan ucapannya Indah langsung kembali menemui keluarganya. Pelan-pelan wanita cantik itu membuka matanya, dan langsung bangun dari tidurnya. Ara, teriak Dinda. Sayang, ucap Dominik. Bunda, ucap Sasa. Sasa, Dinda langsung memeluk Sasa dengan erat. Ara di mana Mas? Ara, ucap Dinda panik. Sayang tenanglah, hibur Dominik. Tidak Araku, mereka tidak boleh melukai putriku, ucap Dinda histeris. Sayang tenanglah, hibur Dominik lagi. Bunda, Hiks, sedih Sasa. Sayang, Indah langsung berlari saat melihat menantunya yang histeris. Mom, tolong Dominik, ucap Dominik panik, karena Dinda histeris. Jenny, teriak Indah. Queensay, ya ampun, Jenny langsung menyuntikkan obat penenang pada tubuh Dinda. Ara, ucap Dinda lemah, dan setelah disuntik oleh Jenny dia tak sadarkan diri. Jangan tinggalkan istrimu seorang diri, pesan Indah lagi. Apa yang terjadi? Ucap Alarik yang baru sampai dari kamar mandi. Dat celanamu, ucap Indah. Ya ampun, Alarik langsung memakai kembali celananya. Di saat dia di kamar mandi dia mendengar teriakan menantunya dan sampai lupa memakai celananya tapi untung dia sudah memakai celana boxernya. Kalau dari kamar mandi, pakai dulu celanamu Dat, mereka akan melihat asetmu, ucap Indah saat melewati suaminya. Saya permisi, pamit Jenny, mengikuti Indah yang menuju ruang penyimpanan senjata. Owen, sapa bodyguard takut. Dari mana saja kau, ucap Indah marah. Maaf Gwyn, mereka kami temukan tak sadarkan diri di sekitar mall, ucap mafia lain. Tubuh besar dibius saja kau bisa pingsan, ucap Indah sinis. Maaf Gwyn, ucapnya takut. Sedangkan di mansion Pratama, pria-pria bertubuh kekar sudah berada di pintu utama. Mereka saling pandang dan mengangguk. Ting tong. Marni yang berada di ruang keluarga, yang mendengar bel berbunyi. Bibik,
teriak Marni lagi, karena bel pintu berbunyi tanpa henti. Kemana semuanya mereka, ucap Marni kesal, mau tak mau dia yang membukakan pintu. Sabar, kesalnya saat bel berbunyi dengan nyaring. Ceklek. Siapa? Tanya Marni bingung melihat pria asing yang berada di hadapannya. Salah tahu dari mereka mendekat dan langsung membius Marni dengan kain yang sudah mereka beri obat bius. Sedangkan di markas, Indah, putra dan suaminya berkumpul di ruang khusus, dan Dinda mereka biarkan istirahat dengan penjagaan yang ketat, sedangkan Sasa sudah istirahat di samping Dinda. Mom biarkan Dominik ikut menyelamatkan Ara, mohon Dominik. Dat juga, ucap Alarik. Jenny, panggil Indah. Saya Gwyn, ucap Jenny mendekat. Indah membisikkan sesuatu pada Jenny. Baik Gwyn, ucap Jenny patuh dan langsung keluar dari ruangan itu, dan tak lama Jenny datang kembali dengan sebuah pistol di tangannya. Gwyn ini yang Anda minta, ucap Jenny menyerahkan pistol yang Indah minta. Keluarlah, ucap Indah datang. Baik Gwyn, ucap Jenny patuh. Siapa yang ingin ikut menyelamatkan Ara, tanya Indah datang. Dedi, Dominik, ucap mereka bersamaan. Tembak Gucci yang ada di sana, tunjuk Indah pada Gucci kesayangannya. Mom itu Gucci kesayangan Mommy, sama seperti yang ada di mansion, ucap Dominik. Jangan banyak tanya lakukan, jika kalian ingin ikut serta dalam menyelamatkan Ara, ucap Indah datar. Dat, ucap Dominik menyenggol Alarik. Kau saja dulu, ucap Alarik lagi. Dengan tangan gemetar Dominik mengambil pistol yang ada di atas meja. Ya ampun, ternyata begini rasanya memegang pistol, Dominik membatin. Fokus, dalam hitungan 3 kau harus memecahkan Gucci itu, ucap Indah. 1, 2, 3. Dur. Dat giliranmu, ucap Indah lagi. Dur dan sayang, kedua pria kesayangannya tak bisa menembak Gucci kesayangan. Bagaimana? Tanya Indah. Gagal, ucap mereka bersamaan. Anggap saja Gucci itu musuh kalian, lalu apa yang akan dia lakukan, ucap Indah tersenyum miring. Mereka akan tersenyum melihat tembakan kami, ucap Dominik. Dan besar kemungkinan kami yang akan dia tembak, ucap Alarik menambahi ucapan putranya. Good suamiku, lalu apa ini akan menyelesaikan masalah, ucap Indah lagi. Maaf Mom, ucap mereka menunduk takut. It's okay, dan kau San mulai sekarang akan sering memegang pistol itu mulai sekarang. Ucap Indah. Dat juga ingin, ucap Alarik. Owen, ucap mereka. Kalian sudah membawanya kemari, tanya Indah. Sudah Gwyn, dia sudah berada di ruang sebelah, ucap Mafia. Jaga istri dan putrimu, cukup kali ini Mom yang kecolongan, ucap Indah langsung meninggalkan mereka. Sedangkan di ruang penyiksaan, seorang wanita sudah diikat dalam keadaan tidak sadar. Siapa di dalam? Tanya King, saat keluar dari ruangan senjata. Seorang wanita King, ucap anak buahnya. Karena penasaran dia langsung masuk ke dalam ruang penyiksaan, melihat siapa yang ada di dalam. Oh sampah, ucap King. Bangunkan dia, ucap Indah tegas. Kau mengagetkanku Gwyn, ucap King terkejut. Buar. Hei kawan kita bertemu lagi, sama Indah yang duduk di hadapannya. Buka lakbannya, perintah Indah. Teriak Marni, saat perban yang menempel di mulutnya ditarik dengan keras. Aduh kupingku, ucap Indah sambil mengusap kupingnya. Aduh sampah menyusahkan, ucap King lagi. Apa mau kalian ucap Marni meninggi. Bisa kau kecilkan suaramu,
ucap Indah tak kalah meningginya. Sedangkan Dominik yang berada di luar, mendengar teriakan mominya yang begitu menggema langsung berlari menghampiri Alarik. "Dedi," teriak Dominik, bahkan dengan melompat dia masuk di pangkuan Alarik. "Oh my god, dasar tengik kau berat sekali," ucap Alarik mendorong putranya. "Sudah menjadi orang tua tapi kau masih takut mendengar teriakan momimu," ucap Alarik tak habis pikir. Sedangkan Indah yang sudah kehabisan kesabaran, langsung menghampiri Marni yang duduk kursi. "Ak, rambutku bodoh," teriak Marni. "Sakit?" tanya Indah, dengan refleks Marni mengangguk. "Jika kalian tak mengusik keluargaku, kau akan aman kawan tapi sayang sekali, kalian tak bisa melihat keluargaku senang menyambut menantu dan cucu menggemaskanku," ucap Indah. "Wanita pembawa sial itu," ucap Marni. "Plak plak plak. Tutup mulutmu sampah," ucap Indah geram. "Silet," pinta Indah. "Tidak, tidak," ucap Marni takut. "Ini mulutmu yang selalu menilai seseorang seperti sampah," ucap Indah. Serit. "Ini balasan saat kau menghina cucuku, Sasa. Dan asal kau tahu, dia adalah cucumu," bisik Indah lagi. Contoh candidasi untuk RT itu